Hello? Hai sobat, kembali lagi di MFK. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimanakah perasaan kalian jika diburu oleh psikopat sniper? Pastinya sedikit bergerak, langsung tinggal nama. Nah, kali ini MFK akan membahas film tentang seseorang yang bertahan hidup dalam ancaman psikopat sniper. Bagaimanakah cara ia bertahan hidup dalam ancaman psikopat sniper? Langsung saja bahas filmnya yang berjudul Night of the Hound tahun 2023. Diawali dengan suasana malam menjelang pagi hari di sebuah motel. Ada seseorang wanita yang bernama Alice. Ia adalah seorang karyawan di perusahaan farmasi. Dan teman kantornya yang bernama John. Terlihat mereka sudah memadu kasih bersama. Saat itu, Alice sedang video call dengan suaminya bernama Eric yang sedang membahas tentang rencana berkunjung ke dokter kandungan. Tampaknya Alice menyembunyikan hubungannya dengan John terhadap Eric. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang di malam hari itu juga. Dampaknya, Alice terlihat tidak senang terhadap suaminya. Itu karena hubungan Alice dan suaminya sedang tidak baik. Saat itu mereka memilih jalan umum karena jalan tol masih ditutup. Saat itu John lupa mengisi bahan bakar. Karena itu mereka berhenti di pom bensin. Mereka pun berbagi tugas. John mengisi bensin dan Alice membeli bekal di minimarket sebelah pom bensin. Terlihat suasana sangat sepi, tidak terlihat seorang pun di sana. Kasir ataupun karyawan di sana pun tak terlihat. Alice nampak kebingungan. Ketika Alice akan membayar belanjaannya, Alice melihat bekas darah yang menempel di rak. Ia pun kaget dan merasa takut. Alice pun langsung pergi. Namun, tanpa disangka, terdengar suara tembakan. Ternyata Alice terkena tembakan di tangannya. Alice teriak kesakitan dan kaget. Tiba-tiba ada yang menembakinya. Tanpa mengetahui alasan, sniper psikopat itu menembakinya. Alice berteriak memanggil John, namun tak terdengar olehnya. Karena John sedang asik mendengarkan musik di dalam mobil. Keanehan terjadi, tiba-tiba bensin habis kembali. Ketika John memeriksanya, ternyata ada kebocoran. Belum diketahui apakah ada yang mensabotase atau tidak. Alice melihat HP-nya yang terlempar ketika ditembak. Agar bisa mencari pertolongan, ia mengambil HP-nya dengan merangkak menahan sakit. Karena itu, HP-nya sudah ditembak dan hancur. Tiba-tiba, Alice mendengar suara pria yang memanggil Amelia dari handtalkie. Entah siapa sosok Amelia tersebut. Namun, keadaan Alice terdesak, tidak bisa bergerak bebas. Dengan hati-hati, Alice pun berhasil mendapatkan handtalkie-nya. Tak lama,
John masuk ke dalam untuk memberitahu Alice bahwa saluran bensin mobilnya bocor. Namun takdir berkata lain. John tertembak headshot sampai tewas. Alice tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya melihatnya. Alice pun langsung meminta bantuan kepada pria hand-talkie tersebut untuk memanggil polisi. Awalnya, Alice merasa tenang karena segera ada bantuan polisi. Tiba-tiba, pria tersebut menyebutkan bahwa yang menembak John adalah dirinya. Tanpa sengaja, ketika Alice menangis kesakitan, ia melihat pintu keluar di layar CCTV. Saat itu juga, sniper itu terus berbicara yang tak dimengerti Alice. Daripada mendengarnya, Alice berusaha mematikan saklar lampu dekat dirinya. Berbagai usaha dilakukan Alice, sampai akhirnya Alice menggunakan rak besi untuk berlindung. Beberapa tembakan mengarah ke Alice. Untungnya, ia selamat dan berhasil mematikan saklar lampu. Kemudian, sniper itu mengungkapkan bahwa Amelia adalah istrinya dan telah membunuhnya. Terungkap bahwa pelaku penembakan itu adalah hubungannya dengan Amelia. Untuk melancarkan aksinya, sniper tersebut menyabotase segala fasilitas yang ada di minimarket. Tanpa motif yang jelas, sniper itu terus bercerita dan menyuruh Alice untuk menyerah. Namun, Alice tak menghiraukannya. Alice lebih memilih mengobati lukanya yang semakin parah. Selang beberapa waktu, terdengar suara mobil datang, dan seseorang masuk ke dalam dengan memanggil Amelia. Alice pun langsung mengingatkannya untuk waspada, ada penembak misterius. Alice pun menanyakan kepadanya maksud tujuan datang ke sini. Lelaki itu menjelaskan bahwa ia adalah teman kerja Amelia. Namun Alice sedikit curiga kepadanya karena sejak datang tak ada tembakan yang datang. Mereka pun berusaha saling percaya dan merencanakan untuk mengambil HP milik pria tersebut di mobilnya agar bisa meminta bantuan polisi, dan rencana mereka pun gagal. Pria tersebut tertembak ulti Leslie. Segala upaya yang dilakukan Alice namun tidak membuahkan hasil. Alhasil, perasaan menjadi bersalah dan rasa frustasi yang sedang dirasakan Alice. Terungkap fakta bahwa ketika Alice menemukan beberapa bukti tentang sniper tersebut, bahwa ia bernama Henry, salah satu karyawan di minimarket tersebut. Percakapan antara Alice dan sniper tersebut terus berlangsung. Mereka menceritakan kesedihan dan latar belakang mereka masing-masing. Entah apa yang niat sniper tersebut yang terus berdialog dengan Alice, tetapi ini menunjukkan bahwa sniper tersebut pernah mengalami hal sama dengan Alice, yaitu rasa kesedihan dan kekecewaan yang mendalam, sehingga ia menjadi psikopat. Kemudian di saat itu juga Alice mengerahkan kemampuan yang tersisa untuk bisa lolos dari teror sniper tersebut. Dengan cerdasnya, dia menutup kaca jendela dengan payung yang ia temukan. Itu menjadi kesempatan Alice untuk kabur. Saat di waktu yang pas, Alice memberanikan diri untuk keluar dari minimarket tersebut. Hal tersebut berhasil.
Entah kenapa Alice malah berniat kabur menggunakan mobil John yang telah diketahui bensin dan mesinnya sudah mati. Belum sempat masuk mobil, Alice terlihat olehnya. Alhasil banyak tembakan mengarah kepadanya. Di saat Alice berlindung kembali lagi ke minimarket, ia terkena tembakan di kakinya. Alhasil, Alice berjalan merangkak menahan sakit di kakinya. Walaupun begitu, Alice tetap berusaha mengobati lukanya dengan perlengkapan obat yang ditemukannya. Dan seperti biasa, sniper itu terus berucap tentang konspirasi yang selalu dihubungkan dengan kehidupan Alice maupun dirinya. Ia menganggap sama-sama pembunuh. Hal baik pun ada. Alice menemukan sebuah gergaji besi kecil di salah satu rak. Ia berusaha mencoba memotong gembok pintu keluar minimarket. Namun, dengan kondisi yang sudah letih, Alice tanpa sengaja melukai tangannya sendiri. Perasaan frustasi pun dirasakan Alice. Selang beberapa waktu, sebuah mobil datang untuk mengisi bensin. Diperlihatkan itu adalah seorang kakek-kakek. Tanpa disengaja, kakek tersebut melihat mayat teman Amelia yang tewas tertembak. Karena itu si kakek kaget dan berniat lari, namun tembakan datang kepadanya. Seketika kakek jatuh terluka. Terdengar suara tembakan nenek menghampiri kakek tersebut. Namun nenek tersebut pun jadi korban berikutnya. Alice tak bisa berbuat apa-apa meskipun ia berupaya menolongnya dengan berteriak. Kesedihan Alice pun terus berlanjut sampai ia meluapkan emosi kesedihannya terhadap sniper tersebut. Tanpa disangka, Alice melihat anak kecil yang berada di mobil tersebut. Alhasil, ia pun menyuruhnya untuk tetap di mobil. Akan tetapi, anak kecil itu tetap menghampiri kakek neneknya yang tewas. Alice pun merasa khawatir dan sampai memohon untuk tidak ditembak. Sniper itu meminta syarat dengan menukar nyawa Alice dengan anak kecil tersebut. Dengan berani, Alice setuju. Saat Alice siap keluar untuk menyuruh anak tersebut pergi ke jalan, namun kenyataannya anak tersebut malah balik arah menuju minimarket dan ikut bersama Alice. Hal tersebut membuat sniper jengkel, sehingga terlihat ia bersiap untuk turun dan menghabisi Alice. Sontak Alice gelisah dan secepatnya kabur lewat pintu belakang yang masih digembok. Dengan tenaga tersisa, Alice bisa memotong gembok tersebut. Dengan segera mereka menuju pintu keluar. Namun apa daya, pintu tersebut tidak bisa dibuka. Alhasil Alice merubah rencana. Alice merencanakan perlawanan dan Alice menyuruh anak tersebut untuk bersembunyi. Dengan persiapan seadanya, Alice menggunakan senjata dari barang bekas yang ada. Rencana pun dimulai. Beberapa waktu kemudian, sniper itu sedang mencari Alice di semua bagian minimarket. Namun, ia belum menemukannya. Dan ketika sniper itu lengah, Alice memanfaatkan kesempatannya untuk menyerangnya dengan senjata yang ia rakit. Alhasil, sniper itu terluka tusukan. Namun itu belum cukup melumpuhkannya. Saling serang pun tak terelakkan. Dikarenakan Alice sudah terkuras habis tenaganya,
ia tersudutkan dan sniper itu menodongkan pistol. Mengira akan nyawa Alice akan berakhir, Alice masih bisa melawan dengan menusuknya. Pistol yang dipegang sniper itu jatuh. Segera Alice mengambilnya. Namun sayang, ketika akan menembak, Alice kalah cepat. Dan diperlihatkan anak itu seakan-akan kaget mendengar suara pistol. Dan yang terlihat, Alice jatuh tak bergerak. Dengan jalan terpincang-pincang, sniper itu berniat keluar dari minimarket. Di saat pintu terbuka, ia mendengar suara anak tersebut. Alhasil, ia menghampirinya dan seakan-akan tidak terlihat akan menyakitinya. Tanpa disangka, sniper itu terkena pukulan benda tumpul dari Alice. Sampai-sampai ia pingsan. Alice dengan segera dan penuh rasa emosi menyeretnya ke dalam area pijakan lift barang. Dan pada saat itu, Alice mencoba membuka topeng sniper tersebut. Akan tetapi, sniper itu terlanjur sadar dan ia berusaha menghindar dari pijakan lift itu. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena ia terlanjur tertimpa lift barang sampai tewas. Dengan rasa lega dan sedih sambil menahan sakit akibat lukanya, Alice menyuruh anak itu untuk pergi. Dan akhirnya anak itu pun pergi ketika melihat mata Alice tertutup untuk selamanya. Dan akhirnya film pun berakhir.